Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilyas Arif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model regresi variabel dummy. Dalam regresi, variabel dependen pada dasarnya tidak hanya dapat dipengaruhi oleh variabel independen kuantitatif, tetapi juga dimungkinkan oleh variabel kualitatif. Variabel kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan atributnya atau cirinya. Untuk mengkuantitatifkan atribut variabel kualitatif, dibentuk variabel dummy dengan nilai 1 dan 0. Yang selanjutnya yaitu sifat alamiah dari variabel dummy. Dalam analisis regresi, variabel dependen atau regression seringkali dipengaruhi tidak hanya oleh variabel skala rasio, misal pendapatan, output, harga, biaya, tinggi, suhu, dan lain-lain, tetapi juga variabel yang secara esensial, kualitatif, atau sifat alamiahnya adalah skala nominal atau jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, kebangsaan, letak geografis, kondisi politik, dan pilihan partai politik. Sebagai contoh, jika semua faktor dipertahankan agar konstan, pekerjaan perempuan diketahui menerima upah lebih rendah daripada pekerjaan pria, rekan kerjanya atau pekerjaan bukan kulit putih diketahui menerima upah lebih rendah dari pekerjaan kulit putih. Yang selanjutnya yaitu peningkatan dalam menggunakan variabel dummy. Yang pertama, untuk membedakan ketika daerah, kita hanya menggunakan dua variabel dummy, D2 dan DY. Yang kedua, kategori yang tidak ada variabel dummy yang disebut sebagai kategori dasar, kategori acuan, kategori kontrol, kategori pembanding, kategori referensi, atau kategori yang dihilangkan. Yang ketiga, nilai intercept menunjukkan nilai rata dari kategori acuan. Yang keempat, koefisien yang melekat pada variabel dummy dalam persamaan dikenal sebagai koefisien intercept diferensial. Yang kelima, jika variabel kualitatif memiliki lebih dari satu kategori, sebagaimana pada contoh ilustratif yang kita miliki, pilihan kategori yang akan digunakan sebagai kategori acuan sepenuhnya diserahkan kepada peneliti. Saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Muhammad Farhandarul Fikri, NPM 0001. Nah, saya akan menjelaskan tentang model ANOVA dengan dua variabel kualitatif. Di sebelumnya kan rekan saya sudah menjelaskan tentang model ANOVA, tapi di sini aku akan menjelaskan model ANOVA tetapi dengan dua variabel kualitatif dan membawa kita pada beberapa hal paling tambahan mengenai variabel dummy. Nah, di sini ada contoh hubungan antara upah per jam dengan status pernikahan dan daerah tempat tinggal. Nah, dari sampel 528 orang pada bulan Mei 1185, berikut ini adalah hasil regresi yang didapatkan. Nah, perhitungan itu menggunakan aplikasi SPSS. Tapi menggunakan manual juga bisa, tapi lebih baiknya itu menggunakan aplikasi SPSS. Saya akan menjelaskan di mana Y itu merupakan upah per jam. D2 status pernikahan, 1 sama dengan menikah, 0 sebaliknya. D3 itu daerah tempat tinggal, 1 sama dengan selatan, 0 sama dengan lainnya, dan bintang menunjukkan nilai P. Perhitungan ini sama aja seperti model ANOVA sebelumnya, tapi ini agak lebih beda gitu. Dan perhitungan juga menggunakan SPSS. Nah, dalam contoh ini kita mempunyai dua regresor kualitatif masing-masing dengan dua kategori. Dengan demikian kita bisa menyiapkan sebuah variabel dummy tunggal untuk setiap kategorinya. Nah, mana kategori yang buat kita jadi acuan, yaitu kategori yang tidak menikah dan tidak bertempat tinggal di daerah selatan. Dengan kata lain, orang yang tidak menikah dan tidak tinggal di daerah selatan adalah kategori yang dihilangkan.
Oleh karena itu, semua perbandingan dalam hubungannya dengan kelompok ini, rata-rata upah per jam untuk kategori acuan ini adalah sekitar $8,81 dibandingkan dengan nilai tersebut. Rata-rata nilai per jam untuk mereka yang menikah lebih tinggi sekitar $1,10. Untuk nilai upah rata-rata aktual itu sebesar $9,91 sama dengan 8,81 ditambah 1,10 itu hasilnya $9,91. Sebaliknya, untuk mereka yang tinggal di daerah selatan, rata-rata upah selama per jam itu lebih rendah, yaitu $1,67. Untuk rata-rata nilai upah aktual itu sebesar $7,14. Nama saya Syarafina, NPM 18010014. Di sini saya akan melanjutkan 9.4, yaitu regresi dengan campuran antara regresor kuantitatif dan kualitatif atau model ANCOVA. Biasanya, dalam kebanyakan riset ekonomi, sebuah model regresi terdiri atas beberapa variabel penjelas, yaitu variabel kualitatif dan kuantitatif. Model regresi yang terdiri dari campuran variabel tersebut disebut model analisis covariance atau ANCOVA. Model ANCOVA merupakan lanjutan dari model ANOVA yang bertujuan untuk memberikan suatu metode statistik untuk mengontrol pengaruh dari regresor kuantitatif yang disebut dengan covariat atau variabel kontrol dalam sebuah model yang mengakibatkan kedua regresor kuantitatif dan kualitatif atau dummy. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif variabel dummy untuk uji Coe. Kita membahas uji Coe untuk memeriksa stabilitas struktural dari model regresi. Langkah-langkah pada prosedur uji Coe menjelaskan kepada kita bahwa hanya jika dua atau lebih regresi adalah berbeda tanpa memberitahukan sumber perbedaan. Sumber perbedaan jika ada dapat diperoleh dengan mengumpulkan semua observasi dalam kurung seluruhnya 26 dan menjelaskan regresi majemuk seperti berikut, di mana Y merupakan tabungan, X pendapatan, T waktu, D sama dengan 1 untuk observasi pada periode yang ditentukan, konstanta, dan koefisien regresi. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan yang lain. Di sini saya Mafida Zainati akan melanjutkan presentasi dari Naufal tentang pengaruh interaksi menggunakan variabel-variabel dummy. Variabel-variabel dummy merupakan sebuah alat fleksibel yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah. Untuk memahaminya, perhatikan model berikut ini. Y1 sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 dikali D2I ditambah alfa 3 dikali D3I ditambah beta dikali XI ditambah UI. Di dalam variabel dummy, kemungkinan terdapat interaksi dua variabel kualitatif yang dapat diselesaikan dengan cara menjumlahkan kedua variabel tersebut, kemudian mengkalikannya. Sebagai contoh, Y1 sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 dikali D2I ditambah alfa 3 dikali D3I ditambah beta dikali XI ditambah UI. Di mana D2 sebagai 1 jika perempuan, 0 lainnya, D3 1 jika bukan kulit putih dan bukan Hispanik, dan 0 lainnya. Yang dihasilkan persamaan seperti di layar. Dalam persamaan tersebut dihasilkan 3 observasi bahwa alfa 2 merupakan pengaruh perbedaan karena wanita, alfa 3 merupakan pengaruh perbedaan karena bukan kulit putih atau bukan Hispanik, dan alfa 4 merupakan pengaruh perbedaan karena wanita bukan kulit putih atau bukan Hispanik. Variabel dummy memperlihatkan peranan dari dummy interaksi saat dua atau lebih regresor kualitatif dilakukan di dalam model tersebut. Apabila terdapat perbedaan dalam respon dari regresan
terhadap variasi pada variabel kualitatif tersebut, maka direfleksikan dalam perbedaan pada koefisien intercept, kemiringan, atau keduanya dari regresi tersebut. Saya Vicky Maulana akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. Penggunaan variabel-variabel dummy dalam analisis musiman. Banyak data ekonomi time series berdasarkan data bulanan maupun triwulan atau kuartal yang memiliki pola musiman atau perubahan gelombang yang teratur. Seringkali kita perlu menghilangkan faktor musiman atau komponen dari time series sehingga seseorang dapat berkonsentrasi pada komponen lainnya. Proses untuk menghilangkan komponen musiman dari season lesion atau penyesuaian musiman. Data yang diperoleh dari time series dikenal sebagai deassociated time series yang disesuaikan secara musiman. Di sini saya, Saraswati Novi, akan melanjutkan presentasi dari Vicky tentang regresi linear bertahap. Nah, regresi linear bertahap ini dikenal juga dengan piecewise linear regression, di mana di dalamnya memuat dua bagian linear. Nah, teknik variabel dummy ini mampu memudahkan kita untuk mengetahui perbedaan kemiringan di setiap bagian. Prosesnya sama seperti yang terlihat di layar, yaitu menggunakan persamaan. Nah, dengan menggunakan metode ini, kita mempunyai 4 kemungkinan hasil. Yang pertama, kedua garis regresinya akan sama. Yang kedua, kedua garis regresinya akan sama dari segi slope, tetapi berbeda dari segi interceptnya. Yang ketiga, kedua garisnya akan berbeda dari segi slope-nya, tetapi interceptnya sama. Dan yang keempat, kedua garisnya akan berbeda, baik itu dari segi slope maupun interceptnya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anggun. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang model regresi data panel. Model regresi data panel yaitu teknik variabel dummy dapat dengan mudah dikembangkan pada data pool dan data panel. Oleh karena itu, penggunaan data panel semakin meningkat dalam pekerjaan pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek teknis variabel dummy. Yang pertama yaitu interpretasi variabel dummy dalam regresi semi-logaristik, yaitu dalam model ini telah dibahas di mana regresan berbentuk atau berupa logaritma dan regresor bersifat linear. Pada model semacam itu, koefisien kemiringan regresor memberikan semi-legalitas, yang artinya perubahan presentasi dalam regresan untuk perubahan satu unit regresor. Kemudian yang kedua yaitu variabel dummy dan heteroskedasitas, yaitu keadaan di mana terjadinya adanya kesamaan antara variabel error untuk semua pengamatan setiap variabel berbagai pada model regresi. Kemudian yang ketiga yaitu model variabel dummy dan koheran.